Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang statement dari Rizal Ramli yang sebut Ganjar boneka baru oligarki. Kemudian juga ditimpali aktivis bahwasanya kalau masih ada yang dukung model capres kayak gini berarti memang bebal. Ya, apakah Ganjar itu representasi oligarki ya? Dan juga apakah saat ini kecenderungan pemilih rakyat itu memilih Ganjar ya. Langsung kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh NW wartaekonomi.co.id. Jakarta, aktivitas pro demokrasi Adam Syah Wahab atau Don Adam menanggapi unggahan atau cuitan ekonom senior Rizal Ramli. Rizal Ramli membagikan klip potongan video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang beredar di media sosial. Dalam sebuah potongan video yang dibagikan oleh warganet, tampak Ganjar tengah senam bersama dengan ibu-ibu. Rizal terheran dengan presiden yang terpilih karena pencitraan. Menurutnya banyak masalah yang terjadi imbas hasil pencitraan tersebut. Selain itu, Rizal juga menganggap bahwa Ganjar adalah boneka baru oligarki, hanya bisa jingkar-jingkarkan saja sementara warga Jawa Tengah semakin miskin. Menanggapi unggahan tersebut, ada mengatakan seandainya masih ada yang mendukung calon presiden seperti itu berarti memang bebal bangsa ini. Kalau masih ada yang dukung model capres kayak gini, memang bebal lah bangsa ini, ujar Don Adam melalui akun Twitternya pada Rabu 23 November. Di sisi lain, Ganjar Pranowo telah dideklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 3 Oktober lalu. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan elit PDIP lebih condong mengusung Puan Maharani daripada Ganjar. Ya, sobat sekalian, jadi itu ya. Jadi kita ketahui ya, memang apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, bisa benar bisa tidak ya. Tapi memang kalau saya lebih banyak benarnya karena saat ini jarang kita ketemukan kepentingan rakyat itu bisa benar-benar diurus oleh pemimpinnya atau kepala daerahnya dengan baik. Nah, untuk Ganjar yang saat ini memimpin Jawa Tengah, masih banyak kekurangan yang terjadi di Jawa Tengah, terutama yang pemberitaan terakhir tentang kondisi Jawa Tengah yang menilai dari sisi ekonomi, yaitu tingkat kemiskinan yang juga nilainya sangat tinggi sekali. Dan ini kan bermasalah, mengingat kalau kita melihat Jawa Tengah itu luas sekali dari potensi sumber daya alam ya, kemudian potensi segala hal itu yang mempunyai potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Nah, memang saat ini kan kalau kita melihat banyak sekali ya kekurangan yang diderita oleh Indonesia ya, lebih khusus juga Jawa Tengah. Salah satu bagiannya adalah bagaimana sistem yang dipakai sekarang itu tidak akan bisa memberikan kita ya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negeri ini dan juga untuk mensejahterakan sumber daya alam. Nah, juga kita sia-sia saja ya. Jadi kita itu misalnya melakukan pembangunan ya untuk infrastruktur di daerah wilayahnya masing-masing, tetapi sumber daya alamnya ataupun manusianya itu tidak dibangun, termasuk juga angka kemiskinan yang tinggi itu artinya kan juga tidak bisa menciptakan ekonomi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Padahal ya kurang apa Indonesia itu, termasuk juga Jawa Tengah potensinya luar biasa, itu tidak bisa dikelola dengan baik karena satu hal, yaitu masih adanya oligarki ya. Nah, kalau kita bicara oligarki berarti juga termasuk oligarki politik ya, oligarki politik yang dulu membiayai pilpres dan saat ini ya, dan ini seorang kepala daerah itu kembali lagi tersandra oleh kepemimpinan oligarki yang dulu membiayai biaya pemilu. Biaya pemilu kita mahal ya, biaya untuk jadi gubernur itu ratusan miliar, biaya presiden bisa triliunan. Dan dari mana itu kalau tidak dari oligarki? Dan kalau kita
ingat ya pemberitaan yang terbaru tentang Wadas ya yang bergejolak, ada potensi tentang untuk melaksanakan proyek nasional yaitu bendungan. Ternyata itu banyak tidak disetujui rakyat, tetapi proyek itu cenderung berjalan gitu ya. Artinya lebih mendahulukan kepentingan proyek nasional yang di dalamnya yang keuntungannya tentu saja para pengusaha atau perusahaan atau oligarki yang mendapatkan cuan daripada kepala daerah yang seharusnya mendahulukan untuk mensejahterakan rakyat. Nah ini kan sistem saat ini yang sangat susah dipakai untuk mensejahterakan rakyat, yaitu sistem kapitalis ya, sistem kapitalis yang di belakangnya ada oligarki. Dan oligarki ini kalau kita sadari benar-benar ngeri ya, dengan segelintir orang yang mempunyai nilai kapital sangat luar biasa itu, yang mempunyai cuan luar biasa itu, bisa mengendalikan suatu wilayah ya, bisa mengendalikan wilayah. Ada dokumen dari Rusia yang pernah saya dengar itu. Jadi untuk mengendalikan Indonesia itu mudah ya, tinggal mengarahkan ataupun memberikan cuan kepada para elitnya, maka Indonesia sudah bisa terbeli. Dan itu bisa berlaku di daerah, juga bisa berlaku di pusat. Nah ini ya masalah saat ini yang memang harus kita kembalikan pada sistem saat ini yang benar-benar tidak memberikan ruang ataupun bisa memanfaatkan potensi luar biasa dari sumber daya alam kita. Nah kalau kita melihat secara nasional, sumber daya alam kita itu ya sangat luar biasa gitu ya. Kalau tidak nomor 1, nomor 2. Nah untuk batu bara itu untuk CPO yang bahan baku minyak goreng itu kita nomor 1 di dunia. Tetapi bagaimana ceritanya dengan potensi CPO terbesar di dunia itu, minyak goreng yang pada saat dahulu itu bisa langka, ataupun kalaupun ada itu biayanya mahal ya. Kan logikanya kalau kita mempunyai pohon pisang pohon pisang sendiri, kemudian kita sebagian dijual, sebagian dipakai sendiri. Nah masa pisang yang kita punya sendiri itu ya kita berikan tarif mahal kepada keluarga sendiri, kan nggak main logikanya. Kemudian dengan potensi misalnya kebun yang lain, misalnya beras ya, yang kita sawah yang kita punyai yang luas ya, masa pula kita itu memberikan harga yang mahal kepada orang sendiri atau keluarga sendiri. Termasuk juga saat ini ya potensi CPO yang luar biasa itu tidak masuk akal ya, dengan potensi nomor 1 di dunia, CPO atau bahan bakar minyak goreng itu bisa mahal ya, dan juga bisa langka pada waktu itu. Kenapa terjadi? Memang ini ada oligarki yang bermain di belakang ini, karena ada kekuatan kapital yang saat ini menguasai. Dan ini juga yang menjadi persoalan dalam hal pemilu, yaitu oligarki politik yang juga wajib diwaspadai bermain di belakang pemilu 2024. Jadi pemilu kita itu adalah pemilu yang sangat mahal sekali ya, 76 triliun ya kurang lebih, dan kemungkinan bisa membengkak untuk pemilu 2024. Siapa yang membiayai kalau tidak oligarki yang mempunyai kapital? Nah itu semuanya semuanya dipakai anggaran tersebut sengaja dikelola agar aturan tersebut politik biaya mahal ya, biaya pemilu mahal dikelola supaya terus bergantung kepada oligarki. Nah kita ketahui ya
Ganjar yang saat ini mempunyai prospek untuk dicalonkan oleh atau jadi pengganti rezim saat ini memang dipersepsikan ya satu arus seperti rezim sekarang, yaitu Presiden Jokowi, dan kekurangannya adalah karena karena Ganjar yang begitu agresif dan juga permainannya secara medsos yang begitu agresif, kemungkinan itu yang tidak disukai oleh Teuku Umar. Nah, jadi pertanyaan adalah saat ini ya, terkait oligarki itu sangat luar biasa mencengkram ya. Kita itu pada saat rezim ini, pada awal-awal kita berharap perubahan yang signifikan terhadap kondisi negara ini dari segi aspek ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Tetapi setelah berjalan, ternyata kondisi itu tidak kunjung baik dari segi ekonomi, dari segi hukum, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya dalam hal penegakan hukum itu siapa yang tidak suka dengan kekuasaan ataupun bertentangan dengan istana itu sangat mudah sekali dikriminalisasikan. Pun juga ekonomi ya, ekonomi kita kelihatannya itu sampai saat ini ya, kita masih menghadapi masalah yang krisis yang menjadi ancaman ke depan ya. 2023 itu 2023 itu dipotensikan akan resesi ya. Jangankan 2023, sekarang aja sudah kelihatan nampak ekonomi itu carut marut, nyungsep, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu sudah mem-PHK. Nah, ini kenapa ya? Tentu saja kita harus kembali kepada sistem gitu ya. Sistem yang kita pakai sekarang, kalau kita hanya mengganti orangnya saja tetapi tidak menyentuh akar permasalahan yaitu sistem, maka kita hanya akan mengulangi kondisi serupa. Nah, sama seperti analogi ketika kita hanya mengganti ya, kondisi kita itu, kita mempunyai mobil itu sudah butut, rusak berat ya. Siapapun yang akan menggantikan ya supirnya itu, kalau mobilnya itu butut ya tidak akan bisa mencapai tujuan gitu. Itu yang kondisi sekarang terjadi. Maka kita juga mengkhawatirkan saat ini ya adalah penggantian pemimpin saja, atau penggantian aktor penguasa saja, tetapi rezim itu tidak berganti ya. Kemudian juga kita harus lebih jujur bahwasanya sistem inilah yang harus dibangun, yang benar-benar bisa memecahkan solusi gitu ya. Nah, kalau sekarang kapitalis tetap dipelihara ya, aktor berganti, nah kemudian semuanya berjalan sesuai dengan normal ya, business as usual, maka tidak akan ada perubahan ya. Undang-undang Minerba yang mengurusi ataupun mengatur urusan sumber daya alam itu tetap dijaga. Artinya yang mengelola sumber daya alam itu tetap oligarki, meskipun pemimpinnya sudah diganti. Artinya kapitalis tetap berjalan, maka kita tidak akan menyelesaikan solusi ya, dan tentu saja masalah itu akan muncul terus ya. Artinya sumber daya alam misalnya yang kita harapkan itu bisa dikelola dikelola secara komprehensif oleh pemerintah, itu tetap akan dikelola oleh asing atau asing atau oligarki. Nah, ini kan tidak akan menyelesaikan solusi ya. Jadi potensi kita itu luar biasa. Dari sedikit komoditas saja yang pernah kita sampaikan ya, 6 komoditas saja menurut hitung-hitungan dari ahli, 6 komoditas saja itu dari emas, kemudian batu bara, gas alam, nikel, hasil laut, hasil hutan, itu potensinya sampai 4.250 triliun ya. Lebih besar daripada APBN kita yang hanya 2.750 triliun. Itu kalau dikelola oleh negara dan dibagikan merata oleh rakyat.
sesuai dengan pasal 33. Jadi pasal 33 itu kita buat sendiri dalam Undang-Undang 45 tetapi tidak dilaksanakan. Jadi hanya slogan semata. Ya. Nah, ini kalau kita hanya ganti aktor dengan ganti kekuasaan, rezim tetap sama, maka kondisi akan tetap sama ya. Indonesia yang sebenarnya kaya ya, bahkan menjadi macan Asia di awal-awal tahun yang lalu ya, itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan pertama, ekonomi, masalah kesejahteraan ekonomi yang timpang ya, karena kapitalis masih merajalela, dan pun juga kita ya terus akan terus-menerus didera masalah karena satu ya, aturan yang kita pakai itu bukan aturan dari sang pencipta manusia yaitu Allah SWT, lebih kepada aturan buatan manusia yaitu kapitalis. Nah, ini contoh saja ya, kalau kita melihat peradaban yang paling lama adalah peradaban Islam. Kenapa peradaban itu bisa lama? Ya karena memakai sistem yang sesuai untuk mengatur manusia yaitu sistem Islam. Jadi setelah setelah Rasul, jadi setelah Rasul itu atau kita ambil ya contoh ketika Nabi itu ketika berada di Madinah, kita ketahui Madinah itu adalah wilayah yang kecil ya, tetapi mengapa bisa menjadi negara adidaya? Karena memakai aturan dari Allah SWT yaitu aturan Islam. Kita ketahui Madinah itu misalnya ya, di sebelah timur ada negara adidaya yaitu Persia, di sebelah barat ada yang namanya Romawi. Tapi Nabi itu sama sekali tidak memakai aturan dari Persia, mengambil hukum dari Romawi, ekonomi dari Romawi dan lain sebagainya, tapi memakai Islam ya, aturan dari Allah SWT. Tetap setelah itu apa yang terjadi ya, Islam itu Madinah itu menjadi negara adidaya, mampu menaklukkan Persia ya dalam masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pada masa juga melakukan Romawi ya, hanya karena apa? Hanya karena memakai aturan yang namanya sistem Islam. Nah, sekarang setelah Rasul wafat kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah itu Islam itu membentang jauh ya, hampir menguasai 2/3 wilayah dunia, dan peradabannya itu panjang sekali ya, sampai kekhilafan Utsmani, kemudian Abbasiyah dan Turki Utsmani. Jadi sekitar 1400 lah, 1400 tahun. Tidak ada peradaban manusia yang begitu panjang. Kenapa itu bisa bertahan? Karena sistem yang dipakai itu sistem bukan buatan manusia yang saat ini kita pakai. Kalau terus-menerus kita memakai sistem buatan manusia, kemudian turunannya adalah aturan-aturan buatan manusia yang dimana manusia itu mempunyai kekurangan ya, kelemahan, kemudian kepentingannya itu tidak akan pernah bisa mencapai pertama ya tujuan kesejahteraan manusia. Yang kedua, ada aturan yang dilalaikan, yaitu memakai aturan yang harus dipakai oleh manusia, yaitu dari sang pencipta, yaitu dari Allah SWT dengan sistem Islam. Makanya pergantian aktor ke depan ya, itu tidak akan bisa menyentuh akar persoalan kalau kita tidak menyentuh ya akar persoalan yang real, yaitu tentang sistem yang tentu saja itu akan bisa ya merubah cakrawala kita ya, tentang bagaimana mengatur manusia dan juga bagaimana mengatur kehidupan ini menjadi lebih baik dengan sistem Islam. Jadi sistem itu mempunyai faktor mengatur 10 aspek. Ada sistem hukumnya, ekonomi juga ada, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita jadikan, yaitu menaikkan pola pikir kita itu yang lebih jauh lagi dengan melihat akar permasalahan ini dari segi sistem. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.